النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. Khususan man sannafa kitaba fadaili suhur li talibi ridha rabbil ghafur lil alim al-allamah bahril fahamah Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Ghasyifullah al-Maslul radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrahu wa usulihi wa furu'ihi wa ahli silsilatihi wal ahizina anhu kullu syai'in lillahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahibatul fadilah ummal ikhwan wal akhawat, pangarsa ummi papat Sahibal Fadilah Abi Kiai Haji Muhammad Nafis, Sahibal Fadilah Abah Jagat Al-Khalis Al-Amin PhD, beserta seluruh keluarga besar Pesantren Peradaban Dunia Jagat Ars, segenap wakil talqin, ikhwan, akhwat, Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, Mahat Suryalaya Sirna Rasa PPKN. Tabaruk kitab Fadailis Suhur li talibi ridha rabbil ghafur, karya agung dari guru agung kita Aba Aus radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslus salisu fi sahri Rabiil Awal. Fasal yang ketiga di dalam menerangkan bulan Rabiil Awal, bulan yang mayoritas ulama sepakat menjadi bulan dari maulid dan mauludnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu. Wa ammal ba'u fi hadzas sahri, dan adapun huruf ba di dalam bulan ini, al-basyiratu itu adalah basyirah. Ba di dalam bulan Rabiul Awal diartikan oleh pangarsa Aba sebagai basyirah, mata hati. Apa definisinya basyirah kata pangarsa? Wahia kuwatul qalbi munawwaratun binuril qudsi. Yang dimaksud dengan basyirah itu adalah daya hati, kekuatan hati. Ini hati kita ini punya daya, punya energi, punya kekuatan. Yang kekuatannya itu sudah dicahayai binuril qudsi, dicahayainya itu dengan cahaya yang suci. Maka tarobiha haqaiqal asyai wa bawatinaha. Maka dengan basyirah ini orang bisa melihat, kita semua ini bisa melihat hakikat dari segala macam hal, wa bawatinaha, dan juga daleman batin dari segala hal. Kalau cuma basor itu cuma ngelihat yang nampak, tapi kalau basyirah ini mampu melihat, menembus sesuatu yang sifatnya hakikat. Maka kata pengarsa Aba di sini bimasabatil basori lil nafsi, serupa, sepadan dengan basor pada diri kita. Tarobihi suratal asyai wa zawahiraha, yang dengan basor itu kamu bisa melihat bentuk sesuatu dan zohirnya sesuatu. Intinya kalau basor itu mata nih, mata yang ada di muka, mata yang ada di wajah, mata zohir, ini namanya basor. Kalau basirah nih yang ada di dalam hati, yang itu kekuatan hati yang sudah dicahayai oleh cahaya yang suci. Kalau ngelihat pakai basor, maka yang dilihat adalah yang tampak, yang kelihatan. Yang kelihatan saja nih, yang kelihatan, yang tampak. Kalau cuma pakai
basor. Tapi kalau ngelihatnya pakai basyiroh, maka yang tampak, yang terlihat adalah hakikat dari sesuatu itu. Ada tulisan talqin 5 huruf. Kalau cuma pakai basor, itu cuma ngelihat, oh talqin itu ya ta, lam, qaf, ya, nun. Cuma itu saja talqin itu. Tapi kalau ngelihatnya pakai basyiroh, maka bisa lihat, bisa ketemu. Oh ternyata hakikat talqin ini adalah ini. Kemarin kita kedatangan Bapak Suci dari Vatikan, Bapak Paus. Kalau ngelihatnya pakai basor doang, pakai mata doang, ya nggak ngelihat apa-apa, ya cuma ngelihat Bapak Paus datang ke Istiqlal aja pakai Indonesia. Tapi kalau kemudian ngelihatnya pakai basyiroh, akan tampak apa makna dari kedatangan Bapak Suci, Bapak apa? Jadi kalau melihatnya pakai basyiroh seperti itu. Nah, wahia al-quwatu. Basyiroh ini adalah kekuatan allati tusmihal hukama'u al-akilata an-nazoriyata. Basyiroh ini adalah sebuah kekuatan yang orang ahli hikmah, ahli ma'rifat menamakan basyiroh ini al-akilata an-nazoriyata, daya rasionalitas penalaran. Al-akilata an-nazoriyata, kira-kira artinya adalah rasionalitas. Kalau Anda melihat sesuatu pakai basor doang, tapi nggak pakai basyiroh, nggak pakai al-akilata an-nazoriyah, nggak pakai penalaran yang rasional, baik dengan menggunakan akliyah, maka Anda bisa tertipu, maka bisa terlihat tertipu. Kenapa? Karena al-akilah an-nazoriyahnya tidak bisa dipakai. Contoh, suatu hari ada seorang ulama namanya Al-Imam Habibul Ajami. Kedatangan ahli-ahli fikih. Datang nih ahli-ahli fikih kepada Habibul Ajami. Sholat Isya diimami oleh Habibul Ajami. Lagi ngimamin Habibul Ajami, lidahnya kepleset sedikit baca Quran itu. Bacaan itu kepleset sedikit. Yang itu tidak mengurangi makna daripada bacaannya, cuma kepleset sedikit, ya kira-kira naik 1 sakta 2 sakta, tapi tidak mengurangi apa? Tidak mengurangi maknanya, tidak merubah makna. Orang-orang fikih ini nih, ahli-ahli fikih, fa'ankaru fi qulubihim. Mereka kemudian mengingkari di dalam hati mereka. Apa? Katanya guru mursyid, imam besar Habibil Ajami, tapi kok baca Qurannya kayak begitu, ada yang salah itu, tadi itu gak bener tuh, mestinya panjangan dikit, kagak pendek kayak begitu. Mengingkari mereka di dalam hati. Malam-malam mereka nginep di situ, karena udah malam mereka nginep. Fa'asbahu janabatan. Maka subuh-subuh mereka semua rombongan junub. Mimpi wal jawu baridun, padahal saat itu cuacanya lagi dingin. Coba bisa bayangin, pagi-pagi mereka menjelang subuh kompak berjamaah mandi basah, mimpi basah, mau nggak mau kan subuh-subuh, padahal wal jawu baridun, udaranya lagi belum ada heater water, air panas dulu belum ada. Mandinya di kali, maka kemudian mereka terjunlah, mandilah di kali. Tiba-tiba ja'al asadu, datanglah seekor macan. Fajalasa siyabahum, macannya dudukin pakaian dia. Kan orang mandi kan dibuka bajunya. Lagi mandi, bajunya didudukin sama macan. Fasohu, maka teriak mereka, ya Habib agisna, ya Habib agisna. Wahai Habibil Ajami, tolong kami, teriak-teriak dari kali. Dari kali ini telanjang bulat, orang mau mandi,
teriak-teriak, tolong kami, udah kedinginan, mau ngambil baju tapi kenapa? Karena didudukin. Datanglah Habibil Ajami fa'amsaka uzunal asad. Datang Habibil Ajami, maka dijewerlah itu singa. Datang dijewer. Singa lo dijewer sama Habibil. Sampai bilang gini, kata Habibil Ajami dijewer, sampai kata Habibil Ajami, udah gue bilang jangan ganggu-ganggu tamu. Tamu saya ini jangan diganggu-ganggu, kan udah dibilang, sana pergi. Sambil Fata ajabu, takjublah mereka itu. Siapa orang-orang? Fikih, kok bisa begitu? Kata Habibil Ajami, nahnu kaumun aslahna bawatinana. Kami ini adalah kelompok orang yang selalu memperhatikan kebaikan, kebagusan batin kami. Fahofanal asadu, maka itu membuat macan takut kepada kami. Wa antum aslahtum zawahirakum, sedangkan kalian itu cuma ngurusin zohir kalian doang. Fahiftum al asada, maka kalian takut sama kenapa? Karena ngurusin yang lupa sama batin. Maka al-aqilah an-nazoriyahnya itu harus dipakai. Anda Pak malam-malam jalan, tengah malam jalan, sepi jalanannya, ada perempuan pakai baju putih, cakep di pinggir jalan, berhentiin Anda. Anda jangan pakai basor doang. Waduh, cakep banget itu cewek. Malam-malam lagi minta nebeng kepada Anda. Pakai basiroh al-aqilah an-nazoriyahnya tadi itu. Pakai, masa iya ada perempuan-perempuan malam-malam cakep sendirian di pinggir jalan, itu mah jurik. Jurik itu mah. Tapi kalau al-aqilahnya nggak dipakai, tertipu dia. Sama tertipunya dengan banyak sekali orang-orang yang melihat kita kemarin di Istiqlal. Ngelihatnya cuma pakai merah putih, disangkanya kita ini itu. Tapi mereka nggak lihat, dari jam 2 kita sudah ada di Istiqlal. Jam 3 kita sudah mulai berzikir. Dari seluruh kota pakai ongkos sendiri, nggak ada yang bayarin loh ke situ. Nggak ada yang ngongkosin loh di situ. Pulang kagak ada yang disamplopin loh masing-masing di sana itu. Dari ujung timur sampai ujung barat datang ke situ. Jam 3 pada berzikiran terus sampai subuh belajar, terus manakib sampai jam 10. Nggak dilihat loh itu loh. Yang dilihat cuma pakai peci putih kan. Haram betul mereka lihat putih itu. Tertipu itu namanya minal magru. Orang-orang yang yang lihat itu. Kenapa? Karena basar lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami balhum ulaika humul. Ngotot kita ini, ngotot ini. Kenapa? Karena ngelihatnya begitu. Bahkan kalau ditambahkan lagi wa amma, kata Bang Sabani, wa amma iza tanawwarat binuril qudsi, dan adapun jika basirohnya itu dicahayai dengan cahaya yang suci. Kalau tadi cuma pakai akal nalaria, rasional nalaria, ini ditambahkan lagi dicahayai dengan cahaya yang suci. Wan kasafa hijabuha bihidayatil haqqi, dan tersingkap hijabnya basiroh dengan hidayahnya al-haq. Fatusmiha al-hukama'u al-quwatul qudsiyatu, itu dinamakan oleh para ahli hikmah dengan nama al-quwah al-qudsiyah, kekuatan yang suci. Akalnya mungkin masih bisa nipu dia, nalarnya mungkin bisa nipu dia, tapi dia punya al-quwah al-qudsiyah, kekuatan yang suci yang gak bisa ditipu lagi. Suatu hari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lagi berzikir
datang sosok makhluk, pakaiannya pokoknya menakjubkan, bilang, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, sudah diampuni dosamu yang telah lalu dan dosamu yang akan datang. Kamu sudah cukup beribadah, dah gak usah ibadah lagi, udah cukup ibadahmu dan kamu masuk surga. Udah cukup. Itu yang ngomong siapa? Makhluk yang keren banget, yang nampangnya itu udah Masya Allah, pokoknya menakjubkan. Syekh Abdul Qadir Jailani ngelihat itu, diambil Baqiyah, disambit makhluk itu, ukhruj ya adu Allah, keluarlah wahai musuhnya Allah. Kenapa? Karena pakai Al-Quwah Al-Qudsiyah, bukan cuma pakai Al-Aqilah An-Nazoriyah, yang gak mungkin ada orang diliburkan ibadahnya sebelum mati, gak mungkin. Iya, kalau kita malam-malam kita lagi zikir, datang malaikat, udah ya stop ya, gak usah lagi zikir-zikiran, kamu udah surga kamu, langsung sujud syukur, alhamdulillah. Dulu 2015-2016 kalau nggak salah, kita ini berangkat oleh Pangarsa Abah ke Cina. Ke Cina dulu, kita ini ke Cina sama Pangarsa Abah. Di salah satu kunjungan di Cina ini kita datang ke tabib, ke dokter ahli pengobatan, menyebutnya profesor. Saya Pangarsa Abah Jagat ikut dampingin Pangarsa Abah saat diperiksa sama profesor ini. Ketika Pangarsa Abah diperiksa sama profesor, maka kata profesornya begini, Bapak ini sehat walafiat, jantungnya masih jantung orang umur 25 tahun. Katanya Pangarsa, katanya itu untung yang dibilang Pangarsa Abah itu. Pangarsa Abah diem, selesai, jalan nih kita. Sambil jalan, Abah bilang, dulu ada ahli ibadah, 200 tahun umurnya, diapain aja sama setan kagak bisa mempan. Lalu kemudian setan kasih jurus terakhirnya. Kata setan, wahai ahli ibadah, kalau saya tidak lihat di ars, di lauhil mahfud, umurmu ini ternyata masih 200 tahun. Udah saya cekek kamu ini. Tapi sayang umurmu tuh masih 200 tahun. Habis ngomong begitu, setan pergi. Lalu kata ahli ibadah, Masya Allah masih 200 tahun umur saya. Lalu ngapain gue capek-capek kerja sekarang, capek-capek ibadah, nanti aja kira-kira kurang 1 hari 2 hari baru ibadah lagi. Maka saat itu pre-ibadah langsung berbuat maksiat mati dia saat itu juga. Pangarsa Abah tuh ceritanya itu. Berarti kira-kira yang ngomong begitu namanya saya. Kenapa? Karena ngelihatnya pakai Al-Quwah Al-Qudsiyah, nggak pakai akal. Kalau pakai kita mau, makan durian masih bisa ini wah. Terus segala macam. Nah, Basyirah ini yang menjadi jalan yang ditempuh oleh baginda Rasul dan orang yang ikut kepada Rasul menuju kepada Allah. Kul hazihi sabili ad'u ilallahi ala basyiratin ana wa manit taba'ani. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, aku ajak engkau menuju kepada Allah ala basyiratin, ngajak menuju kepadanya Allah itu berdasarkan basyirah, ana wa manit taba'ani, ikut aku dan ikut kepada orang yang ikut kepada aku. Jadi siapapun yang mau ikut kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka harus memakai basyirah. Bagaimana mungkin dia takut sama Allah? Emang pernah ngelihat Allah matanya? Emang basornya pernah ngelihat Allah? Tuan Syekh Abdul Qadir tadi sangat takut kepada Allah, meneteskan air mata. Memang pernah mata basor ini ngelihat Allah? Kan ngelihatnya pakai basyirah. Jadi siapapun yang mau masuk ke hadratnya Allah, maka dia harus menggunakan media, namanya media basyirah. Kata Imam Al-Ghazali di sini, kama nazara kullu syai'in lil basori
bin nuri faqad nazara kullu syai'in lil basyirah al batinah billahi ta'ala. Sebagaimana segala sesuatu itu bisa dilihat oleh mata lewat cahaya. Nih kita kan bisa melihat satu dengan yang lain nih. Saya bisa melihat Anda bisa melihat saya, kita bisa saling melihat. Itu kan pakai mata. Yang itu dibantu lewat nur, lewat cahaya. Kalau sekarang ini gelap gulita, nggak ada cahaya satupun, apa kita bisa melihat? Nggak bisa, meskipun kita punya basor. Begitupun juga, segala sesuatu itu bisa terlihat oleh basyirah lewat billahi ta'ala. Maksudnya bizikrillahi ta'ala, dengan cara zikir kepada Allah. Maka pengarsa Abah ditutup oleh pengarsa Abah dengan sebuah syair, sebuah nazom dari Sulamul Munawwarah, nazom Sulamul Munawwarah. Hatta badat lahum sumusul ma'rifah ra'au muhaddiratiha munkashifah. Sehingga tampak lahum pada mereka ini siapa kata pengarsa Abah? Mereka ini adalah ulul albab. Siapa ulul albab yang dikatakan Quran ini? Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala. Sehingga tampak kepada ahli zikir sumusul ma'rifah, matahari makrifat, sehingga mereka bisa melihat muhaddiratiha munkashifah, segala sesuatu yang sulit munkashifah dapat terurai. Siapapun yang ingin mengurai hal-hal yang sulit dalam hidupnya, persoalan-persoalan yang sulit dalam hidupnya, segala macam persoalan masalah yang menyelikupi dia bisa terurai persoalannya, maka kata pengasabah dalam Sulamul Munawwarah ini nggak ada lain kecuali orang yang ulul. Siapa itu? Orang yang ahlu zikir. Karena dia yang mampu untuk muhaddiratiha munkashifah, yang mampu mengurai segala sesuatu yang sifatnya sulit. Suatu hari Al-Imam Syafi'i datang kepada muridnya Imam Ahmad bin Hambal, datang ke rumahnya. Malam-malam datang, kemudian setelah itu makan. Setelah makan, beliau masuk ke kamar. Subuh-subuh, anaknya Imam Ahmad bin Hambal nanya, ya abatah, wahai ayah, apakah itu Imam Syafi'i yang kamu sering ngomong, yang kamu sering ceritain itu, apakah itu orangnya Syafi'i, Imam Syafi'i? Iya. Yang kamu bilang ahli zikir, malam tahajud sampai bisa khatamin Quran, apakah itu orangnya? Iya. Kenapa nak? Kata Imam Ahmad nih kepada putrinya nih, kenapa? Saya kok ragu, nggak kayak begitu seorang imam. Loh, kok bisa begitu? Kenapa? Pertama, bah, saya lihat, katanya anaknya, kata putrinya Imam Ahmad nih, saya lihat yang pertama nih dari Imam Syafi'i, itu saya lihat malam gak bangun sholat tuh dia. Kan dulu kamarnya masih seperti itu, jadi kelihatan. Saya nggak ngelihat Syafi'i semalaman bangun untuk sholat, saya nggak ngelihat tuh. Terus yang kedua, kita sholat subuh tadi sama Imam Syafi'i, saya nggak ngelihat Imam Syafi'i ke kamar mandi untuk wudhu, nggak ngelihat saya. Terus yang ketiga, katanya anaknya, saya melihat Imam Syafi'i banyak banget makannya, kata Imam Ahmad bin Hambal, ya udah sini ya, ngomong sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngomong, ditanya begitu. Lalu kata Imam Syafi'i begini, nak, gini loh nak, saya itu semalam mau tiduran, baru terbakin kepala, ada Quran dan Sunnah terbuka di hadapanku. Maka malam itu aku bisa menyelesaikan 70 masalah di dalam urusan fikih. Karena lagi tidur gini, terbuka Al-Quran dan hadis di depannya. Dari situ Imam Syafi'i katanya, saya berhasil menyelesaikan 70 masalah dalam urusan fikih. Ini hukumnya halal, ini hukumnya haram, ini hukumnya makruh. Dari Quran dan hadis yang terlihat.
lihatnya tentu bukan pakai basor, tapi pakai basyirah. Semalaman saya itu ngelihat Quran dan hadis di hadapan saya ini, sehingga saya nggak punya kesempatan untuk bisa sholat malam. Kalau kemudian saya sholat subuh, langsung sholat subuh, karena saya dari tadi nggak batal wudhu, makanya saya langsung sholat subuh. Kan anaknya siapa nih? Anaknya Imam Ahmad melihatnya kan pakai basor doang nih. Padahal seperti itu. Terus kata Imam Syafi'i, saya ini makan banyak karena ayahmu adalah rojulun karimun. Ayahmu adalah orang yang mulia. To'amuhu halalun. Makanannya adalah makanan yang halal. Wa to'amul karimi dawaun. Makanannya orang yang mulia menjadi obat. Aku sengaja ngenyangin hatiku li'atadawi bito'ami abika, untuk aku berobat dengan obat melalui makanan ayahmu. Jadi kita semua kalau lagi manakib makan yang banyak. Kalau lagi makan yang banyak, kenapa makan yang banyak? Saya mah berobat dengan makanan mana? Alhamdulillahillazi fadolana ala kasirim. Nah, dapat dalilnya ya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.